kalau menurut saya itu menjadi prioritas lingkungan yang baik tentunya. Salah satunya di IMM, masuk ke IMM. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang teman-teman di K-Talk Komisariat Talk bersama aku Tifa di episode kedua. Oke, jadi teman-teman di episode kedua ini aku dibarengi kayak gitu. Jadi aku lagi duduk sama mas-mas yang insya Allah soleh ini kayak gitu. Yang rajin menabung, baik hati dan tidak sombong, dan sepertinya mahasiswa panutan begitu di fakultasnya masing-masing kayak gitu, apalagi di komisariatnya gitu. Nah, tapi sebelum bahas ada kegiatan apa sih di komisariatnya mas-mas ini, boleh dong mas introduction dulu kayak gitu. Dari mana, namanya siapa kayak gitu, dari fakultas mana? Siapa dulu nih? Bebas, cap-cip-cup boleh mas, atau pingsut, upin-ipin itu juga boleh. Perkenalkan, nama saya Alauddin Ramadan Haq, biasa dipanggil Udin ya. Saya dari Komisariat Pertanian. Tahu kan pertanian? Tahu. Ya, saya angkatan 2020. Gitu. Oke. Yang satunya ini masnya ini? Oke. Kenalin, nama aku Muhammad Kamal Faza, panggilannya Faza. Saya dari Komsat FAI angkatan 20. Oke, yang satu Mas Udin nih dari Fakultas Pertanian ya, yang biasanya kotor-kotor gitu. Teman-teman kalau masuk UMY, sebelah gedung admisi ada sawah, nah itu areanya Mas Udin semua gitu ya gitu. Jadi kalau ada ngelihat orang membajak sawah begitu, terus nandur kayak gitu-gitu, nah berarti itu rombongannya Mas Udin kayak gitu. Nah, kalau Mas Faza ini kalau dari FA ini biasanya soleh gitu ya, yang kelihatan ulama-ulama gitu, nggak nakal kayak gitu. Pokoknya sing alim-alim nih tempatnya nih biasanya gitu. Nah, amin. Nah, tapi sebelum aku bertanya nih Mas sama komisariatnya Mas Faza sama Mas Udin kayak gitu, boleh dong diceritain dong biasanya sehari-hari, kan ini udah angkatan 2020 nih, udah di semester tua begitu kan. Nah, biasanya ngapain kayak gitu. Kalau aku sendiri sehari-hari ya, karena aku orang sini ya, Akamsi, anak kampung sini, asli Jogja. Rumah saya itu di Sleman. Kalau tahu Condong Catur, salah satu SCBD-nya Jogja ya. Wow, SCBD. Ya. Oke, boleh. Jadi sehari-hari ya biasalah bantu orang tua gitu, terus bersih diri, terus kadang mancing. Kalau saya sukanya mancing Mbak, karena hobi saya mancing. Terus ya ke kampus, itu aja sih, sama ngerjain kegiatan perkuliahan. Kalau semester gitu. akhir tuh masih nandur gitu nggak sih Mas, kalau pertanian gitu? Enggak dong. Kalau apalagi agribisnis ya Mbak ya. Kalau agribisnis itu kita praktikumnya cuman di awal semester aja. Yang untuk ke sawahnya. Nah, setelah itu full di dalam ruangan untuk ya kita ngitung data, kalkulasi, statistik dan lain sebagainya. Kita mempelajari itu. Itu untuk agribisnis. Kalau Mas Udin tadi kan sebagai mahasiswa agribisnis ya, Yeah. sudah nggak nandur kayak gitu, sudah tidak di sawah kayak gitu, lagi ngitung-ngitung data kayak gitu, dan mancing ya. Biasanya laki-laki ini emang nggak bisa lepas dari mancing ya kayak gitu. Nah, kalau Mas Faza ini ngapain Mas sebagai mahasiswa FAI gitu? Oke. Jadi sehari-hari itu saya kan sama kebetulan saya juga Kamsi juga, tapi Gunung Kidul aslinya. Oke, berarti ini tadi laju Mas apa gimana? Oh enggak, saya tadi aslinya tinggalnya di Banguntapan, tinggalnya. Nah, cuman ya karena ditinggal situ ya udah di Banguntapan aja gitu. Oke. Terus kalau sehari-hari selama ini kebetulan saya tinggalnya di pondok ya, pada mahasiswa di asrama gitu. Ya pokoknya setiap habis sholat ada kajian lah gitu. Kebetulan aja. Kelihatan kan ya, emang FAI itu emang agak lain ya, udah kelihatan ya. Terus kalau untuk aktivitas di perkuliahan ya, sekarang saya masuk di masa magang sih sebenarnya, PPL gitu. Gitu. Jadi ya kebanyakan yang dari teman-teman FAI itu ada yang magang, ada yang PPL, ada yang itu dua itu sih. Gitu. Berarti pendidikan ya Mas, pendidikan agama Islam atau kalau prodinya? aku sendiri di KPI Mbak. Oh, di KPI. Jadi magang. Oke. Nah, tadi ini udah kelihatan ya. Jadi udah kelihatan mas-masnya ini
kegiatannya banyak kayak gitu, produktif. Tapi yang aku pengen tahu nih, karena kita bahas komisariat ya, ini kan udah kelihatan nih wajah-wajah aktivisnya ya. Kalau di komisariat itu ada seberapa banyak kegiatan sih Mas? Terus ada kadernya, ada yang gimana kayak gitu? Aku dulu ya. Oh boleh. Oke. Boleh, pingsut boleh. Di komisariat saya ya, ya yang jelas sangat sibuk memang, Wow. apalagi akhir-akhir ini memang dari kader 1 sampai kader ke 3 itu sangat sibuk dari mulai ya dari kalau masing-masing kan perkuliahan ya, terus ada memang kegiatan perkaderan. Yang terakhir itu ada madrasah agraria, terus ada kurban juga, terus yang dari kampus kita juga ada, kita kemarin ikut YSI. Oh ya YSI ya, alhamdulillah lolos komisariat kita ya. Alhamdulillah. Nah itu yang membuat kita sebenarnya semakin sibuk lagi. Oke. Nah, kan? Apakah Mas Udin termasuk di dalam YSI tersebut? Alhamdulillah atau? saya termasuk di dalam situ. Ya cuman karena saya sudah terlalu tua di sini ya, kemarin di reshuffle, terus ganti yang lebih muda lah. Saya jadi volunteer aja. Tuh. Memang akhir-akhir ini jadi bisa, kita kan juga kadernya ya alhamdulillah nggak terlalu banyak ya. Jadi masing-masing itu bisa ngurus 1, 2 sampai 3 kegiatan gitu. Nah itu yang membuat kita sibuk. Oke. Gitu Mbak. Oke, kalau dari pertanian tadi lagi sibuk YSI ya, jadi lagi dapat pendanaan ya Mas Iya, ya kayak betul. gitu. Terus tadi ada madrasah agraria. Aku penasaran nih sama madrasah agraria, tapi nanti kita bahas nanti ya Mas. Apakah madrasah agraria ini menjadi keunggulannya teman-teman Fakultas Pertanian ya kan? Nanti kita tanya sama Mas Udin. Nah, kalau dari FAI gimana nih Mas? Kader-kadernya gimana kayak gitu? Lagi sibuk apa gitu? Oke. Jadi untuk kader-kader FAI itu dari kader 1 sampai 3 itu sama-sama sibuk juga sih, Mbak. Menjelang akhir lah gitu. Nah, seperti kader 1, 2 ada yang jadi panitia mataf, panitia OSDI gitu. Mereka juga terlibat di situ juga mempersiapkan acara-acara di situ gitu. Nah, untuk kader ketiga sendiri memang sama tadi kayak fokus di magang sama PPL gitu. Tetapi untuk akhir-akhir ini memang kita berupaya menyelesaikan proker-proker yang udah direncanakan sebelumnya gitu loh gitu. Nah, sama memang di akhir ini kita juga lebih sibuk di ini, kayak kita juga punya ada program-program yang sebenarnya bukan program unggulan sebenarnya. Kita tidak ada program unggulan karena dalam pandangan kami itu semua program itu adalah ini inti banget itu program-program unggulan itu karena memang untuk menunjang idealitas sebagai kader di FAI, IMM FAI gitu. Gitu. Makanya tetap di selama akhir bulan ini justru ya semakin sibuk aja gitu. Apalagi di akhir periode ya Mas ya, Iya, betul. Nah, tapi aku kayaknya kelewatan satu pertanyaan ini, Mas Fazil sama Mas Udin nih di komisariatnya tuh sebagai apa gitu? Kalau dari angkatannya sih pasti di pimpinan ya, tapi di posisi apa nih Mas gitu? Oh. Kalau saya sendiri sebagai ketua bidang organisasi gitu. Capek banget nih pasti ya kabit organisasi nih ya. Wah, semua kegiatan ngelumpuk ya Mas ya di bidang Ya, organ gitu. gitulah. Gaweannya gawe timeline ya gitu-gitu. Cawe-cawe teman-teman, ayo kerja gitu. Nah, kalau Mas Udin Iya sih, gitu. di posisi apa nih? Kalau saya kabit RPK Mbak. Woi. Tahu kan RPK Mbak? Bagus. Ya. Heeh. Yang kalau lihat dari RPK itu, wih orang pinter nih. Orang tapi betul Mas, aku juga kalau Intelek. first impressionnya teman-teman RPK tuh, wah ini mesti ilmunya banyak, investasi leher ke atasnya wah kayak banget iki kayak gitu, pinter menulis, membaca, filsafat, terus pokoknya ngelumpuk kayak gitu tuh di kepala. Kalau organ kan sibuk nih bikin kayak gini-gini buat ke Ya. organisasiannya gitu. Tapi nyatanya bukan enggak ya. Kita semua memang lagi berproses untuk menuju ke situ. Jadi semua orang itu bahkan kita sampai tua pun masih terus belajar. terus belajar kan. Sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Kita memang sampai tua pun harus terus belajar. Jadi sebenarnya orang pinter itu
yang dirinya sudah merasa pintar itu tidak akan belajar lagi, ya kan? Betul, Kecuali kita betul. memang kalau ingin belajar terus berarti kita belum pintar. Betul, sepakat. Sepakat nggak Mas? Oke, nah sebelum aku tanya, tadi kan kalau katanya Mas Faza kan sebenarnya di FAI itu nggak ada program unggulan, semuanya baik ya Mas Faza ya. Tapi aku mau tanya nih, kira-kira di komisariatnya Mas ini, di komisariat teman-teman ini, pun kalau misalnya bukan jadi unggulan, kira-kira program kerja yang selalu dilakukan kayak gitu di komisariatnya teman-teman apa aja sih? Gitu. Monggo, boleh Mas Faza dulu. Oke, jadi kalau di FAI sendiri memang kita lebih banyaknya di diskusi-diskusi gitu, yang diadakan sama bidang RPK sama bidang hikmah gitu, sama SPM gitu. Nah biasanya di situ kita menghadirkan seperti demis-demis dari FAI sendiri atau dari pihak luar juga untuk menunjang kami bagaimana diskusi itu bisa menambah wawasan terkait dengan apa yang akan kita bawa pada periode kali ini gitu. Nah tentu tapi selain diskusi juga kita sebenarnya setiap bidang itu juga ada satu program yang bisa menunjang kapasitas keilmuan juga, dan itu sebagai bekal untuk masa depan dan juga untuk periode yang akan datang gitu. Contohnya gini, misalkan di TKK ya, bidang TKK itu ada namanya muhadoroh gitu. Muhadoroh itu ibaratnya tuh kayak seperti pelatihan mubalik lah gitu. Gitu. Bagaimana outputnya nanti ketika di muhadoroh nanti itu kader-kader kita itu bisa menjadi seorang yang bisa menyampaikan dakwah dengan baik begitu. Gitu. Terus yang kedua ada yang dari bidang Medcom, itu namanya sekolah lentera. Nah itu tentu seperti pelatihan tapi lebih deep lah, lebih dalam gitu. Bagaimana mereka itu menghasilkan konten-konten yang bisa meraih insight engagement buat orang banyak, dan juga di sana juga bagaimana meramu konten itu supaya apa ya sesuai dengan strategi gitu. Terus mana yang selanjutnya tuh ada lagi bidang RPK, itu ada yang namanya silam. Udah beberapa pekan yang lalu udah selesai sih. Silam itu sekolah pemikiran Islam gitu. Nah itu di situ prokernya itu seperti bagaimana orang teman-teman yang ikut di ini bisa dilatih nalar kritisnya seperti itu, supaya itu menjadi bekal menjadi cendekiawan Muslim gitu. Terus di hikmah ada yang namanya Kepois, kelas politik Islam. Nah, itu di sana tentang belajar bagaimana ada politik dalam Islam gitu, bagaimana etika politik dalam Islam gitu. Nah, terus ada yang selanjutnya tuh kayak SPM kemarin juga safari kurban juga gitu. Safari kurban juga itu bentuk kegiatan sosial yang ramai sih di situ yang ikut kita juga, alhamdulillahnya. Kemarin tuh di Minggir, daerah Minggir Sleman. Nah, dari pokoknya kita juga ikut di sana. Selain ada kurban tuh ada pemeriksaan cek kesehatan gratis gitu. Kita kelas sama anak apa namanya? Kesehatan. Terus juga kita ikut potong kurban, ikut takbir keliling kecil-kecilan lah sama warga sana. Gitu. Dan juga ikut sholat Idul Fitri di sana. Gitu. Oh, berarti sholat Idul Fitrinya on site langsung sambil kurban ya Mas ya habis itu ya. Oh, keren banget. Tapi aku nih juga jadi pengamatnya ini ya, kegiatannya teman-teman FA ini, karena beberapa temanku juga dari FA ini sering banget bikin pamflet diskusi sampai aku tuh apal nih. Kayaknya habis ini teman-teman FAI pasang pamflet lagi nih. Memang beneran ya, kayak rajin banget nih diskusinya. Makanya kenapa teman-teman FA ini ya bentuknya kayak gini ya, karena sering rajin diskusi kayak gitu ya. Kalau dari pertanian nih apa Mas Udin kayak gitu? Ada program unggulan nggak sih yang ditawarkan teman-teman komisariat pertanian gitu? Ya. Kalau pertanian itu kan kita disiplin ilmunya di pertanian itu ya. Jadi kita berusaha membawa IMM ini selaras dengan disiplin ilmu kita, yaitu pertanian. Nah, di sana kita itu lebih expertnya ke kemasyarakatan. Nah, jadi memang kita mengadakan kegiatan ataupun mengikuti kegiatan
yang ada hubungannya dengan masyarakat. Sama seperti yang FI lakukan itu, kita kemarin juga ada kurban. Terus selain itu kita ada safari musola juga. Terus ada bakti sosial juga di sana dalam satu agenda itu. Nah, selain itu kita juga kalau akhir-akhir ini memang lagi fokusnya di YSI ya Mbak ya. Nah, YSI itu kan bagaimana kita bisa mengembangkan desa tersebut gitu sesuai dengan potensinya. Nah, di sana kita memang lagi sibuknya di sana. Di sana kan memang apa ya? Kental banget kemasyarakatannya dapat banget gitu. Kita interaksi ke masyarakatnya dapat. Nah, kita berusaha itu memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu kita juga di sana. Nah, itu. Kalau untuk yang lain mungkin dengan keagamaan dan intelektualitas itu juga kita lakukan. Ya seperti kalau religiositas kita dari bidang bidang apa namanya? Apa? TKK, iya TKK saya lupa. Saya RPK kan. RPK banget ya, dari wajahnya aja RPK banget iya, nih. Kalau TKK itu kan dia lebih keagamaan, kita biasanya setiap minggu itu ngadain Al-Kahfi bareng. Kahfi bareng, nanti setelah itu kita ngadakan ada siraman rohani lah istilahnya gitu. Dari teman-teman TKK ya kita sharing tentang keagamaan, bagaimana kita memperkuat iman kita, terus masalah fikih juga dan sebagainya. Itu untuk keagamaan. Terus untuk intelektualitas kita juga kolaborasi juga lah dengan bidang hikmah, dengan bidang yang lainnya untuk mengadakan diskusi. Memang di sana kalau dari RPK sendiri kan ada diskusi namanya epistemosasi gitu. Apa tuh? Nah, epistemosasi itu sebenarnya cuma diambil dari epistemologi kan lebih ke ilmu pengetahuan. Dan sasi itu kan ada suatu program ya. Jadi di situ memang program yang dimana kita jadi sebuah wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita dengan cara diskusi tadi, entah dari bedah buku, terus kita ada diskusi tentang politik yang kita bekerja sama dengan hikmah. Kemarin itu ngambil topik pemilu, metode pemilu yang proporsional, terbuka dan tertutup. Nah, itulah pokoknya. Kita ambil topik itu, terus kita juga kemarin bahas filsafat manusia. Nah, dan ada lagi. Nah, nanti kalau teman-teman kepo nanti bisa cek di IG-nya ya. Oke, boleh. Di sana ada boleh. rangkuman-rangkuman tentang diskusi kita gitu. Oke, tadi kan Mas Fazul sama Mas Udin kan udah jabarin nih. Kalau dari FAI ini tadi ada kelas media, terus ada diskusi, terus udah safari kurban ya Mas ya kemarin. Terus dari pertanian tadi ada kelas disiplin ilmunya soal pertanian kayak gitu ya. Terus ada safari kurban juga, terus lagi aktif-aktifnya di binaan desa kayak gitu. Nah, tapi nih Mas, kira-kira kalau kader-kadernya pertanian dan FAI itu senengnya di bidang mana sih Mas? Kalau di MM kan banyak ya, tempat belajarnya banyak, ada keagamaan, ada keilmuan, kayak gitu, terus ada minat bakat. Nah, tapi kalau menurut analisanya Mas ini sebagai teman-teman pimpinan, nah teman-teman kader di FI dan di pertanian itu lebih oke di mana sih kayak gitu? Ya saya biar ambekan dulu Mas. Siap. Oke, jadi sebenarnya kalau di FAI itu yang pesertanya banyak yang kita amati dari data ya sih. Itu yang banyak itu tentang keilmuan sama sosial gitu. Yang sifatnya implementatif lah gitu dalam keagamaan gitu. Karena di situ kita memang secara kultural itu kita lebih suka diskusi sebenarnya. Nah, diskusi di situ. Diskusi kecil-kecilan yang awalnya dari di warkop-warkop lah gitu. Gitu. Dari situ kita juga kita wujudkan dalam diskusi lah gitu. Biasanya kita diskusinya di tempat-tempat yang lebih terbuka lah, kayak di Taman Mustafa gitu, tempat di depan sekretariat kami biasanya di situ gitu, supaya diskusinya lebih enteng, lebih asik gitu, lebih asik, yang easy going ya, easy going buat semua teman-teman gitu. Ya alhamdulillah dari diskusi yang dijalankan itu itu alhamdulillah ya banyak yang hadir gitu. Gitu. Sama juga kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial sendiri pun ada juga kayak seperti SPM berbagi gitu. Jadi itu kita menerima donasi dari segala bentuk barang kayak pakaian, makanan,
juga barang-barang yang memang layak disumbangkan itu. Dan itu kita bagikan di tempat-tempat titik-titik tertentu. Kemarin juga misalkan di pasar Beringharjo di sekitar situ juga gitu. Ya kita juga ada galang dana juga, terus ada pasar gratis. Nah, pasar gratis itu ya konsepnya ya kita menerima segala barang-barang kayak baju, makanan, dan barang-barang yang lain yang memang layak untuk di pasar gratis kan. Konsep pasar gratis kan memang gratis ya gitu, memang gratis, dan itu tempatnya pun nomaden, jadi nggak menetap di satu tempat, tetapi tempat-tempat yang memang strategis untuk apa ya bisa orang itu datang begitu. Gitu. Berarti terbuka untuk semua kalangan umat ya Mas ya. Kalau dari pertanian nih gimana Mas? Teman-teman kader pertanian tuh lebih suka di kegiatan apa sih gitu? Dari teman-teman pertanian ya, kalau saya lihat sendiri memang sukanya lebih ke masyarakat juga. Lebih ke masyarakat, ya turun langsung ke lapangan gitu. Karena memang ya di samping itu kita juga kan ada jalan-jalannya dan sebagainya di situ. Nah itu yang teman-teman banyak sukai gitu. Kita kan kita itu desa binaan kita itu ada di Desa Terong. Di Mana tuh? Bantul. Oke. Agak naik di Delingo. Nah, dekat sana. Nah, sana itu kita kan kesana juga berinteraksi dengan masyarakat dan sebagainya, itu menumbuhkan harapannya memang menumbuhkan teman-teman tuh bisa mudah berinteraksi dengan halayak umum gitu. Nah, kita juga berusaha dari MMFP itu mengimplementasikan disiplin ilmu kita. Kita kan juga di agribisnis ya, khususnya kalau agroteknologi dia lebih ke keilmuan pertaniannya. Kalau agribisnis itu dulu memang namanya sebelum jadi agribisnis kan sosial dan ekonomi pertanian. Nah, di sana dari sosial dan ekonomi pertanian itu kita implementasikan ke masyarakat. Dari mulai kita cara bersosial dengan orang yang awam, terus di pedesaan kita harus menyesuaikannya itu bagaimana. Di sana teman-teman itu alhamdulillah cukup antusias gitu. Nah, di sana kita berusaha untuk memaksimalkan itu dengan kegiatan kayak seperti YSI tadi. Nah, kalau pertanian tadi kan masih ini ya, pertanian ini punya patokan disiplin ilmu nih kayak gitu soal pertanian. Terus FAI tadi yang ternyata kalau FAI ini kalau bikin diskusi juga bahas soal keislaman, terus ada muhadharah ya Mas ya, yang gitu-gitu kayak gitu, yang masih membawa fakultasnya kayak gitu. Nah, tapi dari semua kegiatannya Mas Udin dan Mas Faza kayak gitu di Fakultas Agama Islam sama di pertanian, nah dari semua kegiatan itu sebenarnya hasil atau output apa sih yang diharapkan kayak gitu dari sekian juta program kerja kayak gitu? Apa sih yang diharapkan kayak gitu? Pengennya nih hasilnya seperti apa gitu? Untuk hasil sendiri pun kita memang harapannya kader-kader kita lebih kritis dan lebih peka terhadap kondisi sekitar, terutama di kampus sendiri kan. Karena memang kampus sendiri pun memang kondisinya kita memang problem pendidikan di kampus itu memang sedang hype-nya sekarang kan, lagi panas lah, lagi tinggi. Ntar Mas Faza ini karena mungkin kader FA ini lemah lembut ya, suaranya agak naik dikit Mas. Nah, biar kedengeran. Oke, denger nggak sih? Nah. Mantap, oke. Sorry. Aku ngulangin lagi ya. Jadi harapannya dari hasil dari proker-proker yang kita jalankan itu, kader itu lebih punya rasa kritis yang lebih tinggi lagi gitu, sama kepedulian dengan kondisi sekitar, baik itu di lingkungan tempat tinggalnya ataupun di dalam kampus sendiri gitu. Nah, karena memang ya dalam arah tujuan kita kan memang arahnya kita kan lebih mengkritisi tentang kondisi kampus sendiri kan gitu, gimana kondisi kampus sendiri kan memang dari tentang biaya pendidikan juga terkait dengan amoralitas mahasiswa dan juga seperti kayak ruang gender antara mahasiswa juga, itu menjadi concern kami, bagaimana kader-kader kami lebih kritis di situ gitu, sehingga harapannya
ini langkah kami bagaimana mewujudkan pendidikan kampus yang lebih ideal dan lebih sehat gitu. Oke, Gitu. mewujudkan pendidikan kampus yang sehat dan ideal ya. Oke, kalau dari pertanian nih Mas, suaranya yang oke gitu. Cek. Oke. Gitu kan maksudnya. Top. Oke. Dari pertanyaannya sendiri, memang kita kenapa dari tadi saya membahas dari disiplin ilmu dan sebagainya, memang kita kan ingin selaras ya langsung selaras dengan pertanian, terus kita bisa mengambil nilai-nilai dari IMM, dari intelektualitas, terus apa lagi? Nah, yang tiga itulah humanitas sama religiusitas. Nah, itu kan. Udah sampai lupa ini narasumber saya ini. Nah, nanti di sana kita bisa selaraskan gitu. Dari kita bisa berbaur ke masyarakat, bisa peka dengan keadaan sosial, terus bisa mengimplementasikan ilmu kita ke lapangan. Nah, di situ kita kan berusaha memanfaatkan ilmu kita karena memang ilmu yang berkah itu ketika kita bisa memanfaatkan itu dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, gitu. Kita ekspornya disitulah berusaha untuk bisa untuk menguatkan di bidang keilmuan kita juga, khususnya di bidang pertanian dan juga bisa mengimplementasikan ke masyarakat luas gitu. Harapannya seperti itu. Oke, sebenarnya aku tuh masih pengen ngobrol banyak nih sama teman-teman dari pertanian sama FAI, cuman karena ini nanti keburu di-cut begitu sama editornya begitu. Jadi sebagai kader pimpinan akhir nih Mas ya kan, sudah di step terakhir begitu di komisariat, punya pesan apa sih kayak gitu buat teman-teman yang seangkatan sama Mas Faza sama Mas Udin kayak gitu? Boleh Mas Udin dulu. Oh boleh. Oke. Untuk apa tadi? Buat pesan buat teman-teman satu angkatannya. Satu angkatan dulu ya. Yang satu pimpinan. Kalau gitu. untuk satu angkatan kan sekarang masa-masanya magang ya, magang KKN itu. Ya teman-teman untuk kegiatan akademiknya tetap semangat, selesaikan karena memang itu prioritas ya. Dan juga tetapi di samping itu kita juga jangan meninggalkan kewajiban kita juga, amanah kita sebagai kader IMM. Nah, di sana kan kita juga udah diamanahi, kita bisa tetap mengkoordinir, menghandle kegiatan-kegiatan, terus nanti hingga tuntas sampai akhir periode ini gitu. Oke, terus ini Mas. Lanjut langsung. Oh, lanjut. Oke, lanjut boleh. Nanti biar Mas Faza langsung set gitu. Oke. Itu tadi kan buat pimpinan nih Mas. Pertanian nih emang aku ngeliatnya teman-teman pertanian tuh hektik ya, ada semhas dan lain sebagainya, skripsian kayak gitu kan. Terus apalah bikin laporan-laporan ya itu ya, apalagi udah di semester akhir kayak gitu. Nah, itu tadi kan buat pimpinan nih Mas, yang semangat ya gitu, apalagi masih banyak kegiatan gitu kan. Nah, terus buat teman-teman nanti nih yang akan melanjutkan periodenya Mas Udin atau wabil khusus juga buat teman-teman nanti yang lanjut di RPK, apakah kamu harus rajin membaca ya atau apa gitu? Oke, untuk teman-teman kader 2 ya berarti ya, yang akan melanjutkan kepemimpinan, harapan saya teman-teman bisa banyak belajar lah dari periode ini. Pasti kan dari kesalahan kita juga perlu belajar mengevaluasi. Nah di situ diambil pelajaran. Nah jangan sampai nanti kesalahan yang sama terulang kembali. Dan juga teman-teman harus bisa berinovasi ya, berinovasi, harus kreatif. Nah di situ teman-teman kan bisa melihat kondisi ya, harus bisa dinamis kondisi sekarang itu bagaimana. Nah itu teman-teman bisa lakukan, menjalankan periode tersebut sesuai dengan kondisi teman-teman gitu. Oke, yang sebenarnya yang perlu digaris bawah itu tadi yang dibilang Mas Udin tadi, teman-teman melakukan sesuai kondisinya teman-teman gitu. Yeah. Oke. Terus dari Mas Faza nih kayak gitu, pesan, bukan pesan terakhir tapi ya, pesan buat teman-teman satu angkatannya nih di pimpinan sama buat adik-adiknya nanti atau nanti yang bakal menggantikan Emas di bidang organ gitu. Oke. Untuk teman-teman ya, jadi pertama buat teman-teman seangkatan ya, gitu. Sebagai kader ketiga,
kita kan sekarang masuk di semester tua ya. Jadi Asik. ya tentu Allah. ada kayak magang lah, PPL, mungkin ada juga yang masih KKN juga ada. Nah, buat teman-teman yang masih menjalani itu, yang sama kayak kita, tetap semangat guys, tetap semangat, jalani itu dengan ikhlas, dengan niat karena Allah Taala, dan juga kita jangan lupa kita punya amanah juga sebagai pimpinan juga, sebagai atasan juga, untuk membimbing adik-adik kita supaya bisa menjadi semakin lebih baik begitu. Dan yang penting dengan niatkan itu ibadah karena Allah begitu. Itu yang penting. Karena dengan bimbingan, Mantap Mas Fauzan. dengan Oke. kita niatkan itu, insya Allah akan berikan jalan yang mudah buat kita gitu. Oke. Kemudian buat teman-teman selanjutnya yang akan melanjutkan pimpinan kami, tentu analisis kembali. Pokoknya ambil yang baik, kemudian jadikan itu bekal kalian untuk bisa memimpin di IMM ke depannya. Dan juga apabila kami ada kesalahan ya mungkin itu tinggalkan. Harapannya tentu periode ke depan bisa lebih baik daripada kami, dan tentunya bisa membawa misi yang relevan dengan kondisi dan teman-teman gitu. Terima kasih. Oke. Nah, tadi dari Mas Fauzan kayak gitu tuh. Pokoknya selalu mengharapkan ridho Allah ya Mas ya. Nah, anak FAI banget nih kayak gitu. Nah, terus closing statement nih Mas Fauzan dan Mas Udin kayak gitu kan udah 3 tahun nih, dia udah mau 3 tahun kan di MM kayak gitu. Terus mau dong adik-adiknya kalau nanti join di MM tuh ada apa sih Mas ya gitu, kok Mas masih sampai bertahan di semester yang wow sudah tua sekali ya begitu. Terus kira-kira ada keseruan apa kayak gitu, mau dong Mas dikasih closing statement, kira-kira di MM tuh ada apa sih kayak gitu. Saya dulu ya. Oh, boleh. Oke. Closing statement ya. Nah, teman-teman semua yang lihat video ini mungkin ya, Oke. maupun dari maba dan sebagainya, IMM itu sangat berkesan memang. Terus kalian nggak akan menyesal lah masuk IMM. Ya walaupun nanti di tengah kalian akan merasakan cobaan ya yang sangat berat. Ya nggak berat banget sih. Dikasih cobaan Ya, malah itu dicobain ya. lebay doang kalau berat itu mah. Oke. Jadi teman-teman, IMM ini bisa menjadi wadah bagi kalian untuk mengembangkan potensi kalian. Karena di sana tuh di IMM ini sangat kompleks ya. Jaringan dapat, temen banyak. Terus keilmuan dapat, keagamaan, dapat lingkungan yang baik. Nah, itu yang sangat bermanfaat itu. Nah, karena di lingkungan perkuliahan ini memang lingkungan itu yang bisa paling digarisbawahi gitu, lingkungan yang baik bagi teman-teman menjalani masa perkuliahan ini. Karena lingkungan itu yang membuat teman-teman berjalan, bagaimana teman-teman berjalan nanti dengan sesuai koridor atau enggak, itu kan pasti kita juga ada faktor eksternal dari kita ya, yang mempengaruhi kita, sehingga lingkungan itu kalau menurut saya itu menjadi prioritas, lingkungan yang baik tentunya. Salah satunya di IMM, masuk ke IMM. Oke, masuk IMM katanya Mas Udin. Oke, kalau dari Mas Fauzan nih, closing statement apa nih buat adik-adik yang mau join IMM gitu? Oke. Buat adik-adik ya. Iya. Buat Bapak ya. Adik-adik gitu. Langsung Jadi aja. sebenarnya ini kalau di close up aja ya Mas Fauzan ini rada nggak teli ya teman-teman ya. Cuman ya biar teman-teman bergugah hatinya biar masuk IMM, karena sebenarnya IMM tuh nggak sekaku itu ya kan Mas, nggak sekaku itu. Oke, tentunya dengan masuk IMM itu kita dapat apa ya, pertemanan yang baik begitu. Karena kita dikelilingi teman-teman yang pintar, teman-teman yang punya wawasan yang apa ya, luas lah gitu. Di sana kita bisa dapat pengetahuan yang di kelas pun kita nggak dapat gitu. Gitu. Tentunya selain itu kita juga bisa ngembangin tuh potensi kita di sana di PK IMM gitu. Karena di sana kita juga ada platform di situ kan, bidang-bidangnya ini apa, kita bisa tuh milih di mana gitu. Nah, di sana kita tinggal kembangkan aja di situ gitu.
Dan tentunya lingkungan ya di IMM itu sendiri bisa mendukung kita menjadi mahasiswa yang lebih peduli, lebih kritis sama keadaan gitu. Dan tentunya buat adik-adik nanti 2023 come and join us because we are so join fun. us. Ngeri banget ya. Oke, tapi aku juga sepakat banget tadi yang katanya Mas Udin sama Mas Faza. Kalau misalnya lingkungan tuh emang bener-bener berpengaruh ya Mas, apalagi buat mahasiswa itu yang lagi gede-gedenya kan, kayak kita habis ABG terus masih mencari jati diri kayak gitu, sepakat banget. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mencari lingkungan yang sehat, teman-teman yang sudah tersortir ya pastinya yang tadi katanya Mas Faza, yang pasti udah pinter, oke, kredibel, latar belakangnya juga oke, teman-teman bisa join di MM kayak gitu. Oke, thank you banget Mas Faza sama Mas Udin sudah berbagi cerita kesehariannya di MM Fakultas FAI sama pertanian kayak gitu. Jadi teman-teman nanti yang mau ngampus di UMY terus jadi warga utara nih, karena aku di selatan nih jadi jarang ketemu Mas Faza sama Mas Udin ya. Jadi nanti teman-teman kalau dapat di utara ketemu Mas Faza sama Mas Udin ini gitu, nanti teman-teman bisa say hello ya. Tapi teman-teman bisa lihat kegiatannya ya memang di mana sih Mas? Ada Instagramnya nggak sih? Ada. Oke, apa tuh? Apakah @IMMFAI atau _IMMFP atau? Cek aja di Instagram PKIMMFAI gitu. Oke, semua kegiatan ada di situ ya Mas ya. Kalau pertanian di mana tuh Mas? Pertanian juga cek di IG @IMMFP UMY. Nah, di sana insya Allah update lah ya kegiatan kami. Nanti di setiap bidang pun kita mention juga. Nah, nanti untuk kabar-kabar terbaru teman-teman terus pantengin. Nah, nanti setelah kalian follow itu, di situ kan ada tanda panah tuh. Nah, itu pencet yang favorit. Nah, itu biar nanti teman-teman tuh bisa postingan terbaru itu bisa langsung terus muncul di gitu. notifnya. Betul. Terkadang cuma follow, nanti kalau kabar-kabarnya tidak update kan tidak tahu. Nanti kalau kelewat pendaftaran nyesel lagi. Sudah diwanti-wanti sama mas-mas ini gitu. Oke, thank you banget Mas Faza sama Mas Udin udah berbagi cerita di komisariatnya, terus kegiatannya mas-mas juga. So teman-teman, nanti kita bakal ketemu lagi di K-Talk di episode 3. Jadi teman-teman jangan lupa bunyikan notifnya teman-teman biar nanti ketika K-Talk-nya update jadi langsung muncul tuh di notifnya teman-teman gitu. So thank you teman-teman udah dengerin juga melihat kami begitu di K-Talk. Sampai jumpa di episode 3. Bye bye. Bye bye.